Sekarang ini banyak yang mau menjadi YouTuber tetapi tidak menggunakan trik atau teknik. Nah, di sini saya mau kasih tahu cara bikin konten sampai mendapatkan banyak penonton dan mendapatkan penghasilan. Nah, oke teman-teman, terutama YouTuber pemula yang berpikir untuk menjadi YouTuber tetapi masih bingung bagaimana harus buat apa sampai bisa menjadi YouTuber dan bisa mendapatkan banyak penonton. Simak tutorialnya sampai selesai, jangan di skip supaya teman-teman tahu bagaimana cara menjadi YouTuber yang benar. Oke teman-teman, beberapa tahap penting yang harus kita terapkan ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber. Yang pertama, menentukan tema. Nah, menentukan tema ini ada sesuai hobi. Artinya teman-teman membuat konten sesuai hobi teman-teman, sehingga ketika teman-teman sudah berjalan lancar, jangan bingung kalau apalagi yang mau dibuat, karena itu sudah sesuai hobi atau skill teman-teman. Jadi dalam membuat konten itu lancar terus sampai teman-teman bisa jadi YouTuber yang sukses. Dan yang kedua itu adalah lihat konten yang lagi viral atau rame, view-nya banyak. Nah, itu misalnya sekarang teman-teman ketahui kalau ini contohnya tutorial yang lagi viral. Nah, teman-teman ingin membuat tutorial juga. Nah, di situ teman-teman bisa sesuaikan dengan cara pembuat tutorialnya, tetapi teman-teman usahakan harus ada perbedaan yang unik dari skill teman-teman. Teman-teman bisa merubah apakah ada yang unik di dalam kontennya supaya jauh lebih bagus dibanding yang ada viral, sehingga sangat berpeluang besar buat konten teman-teman itu banyak penontonnya. Yang berikut itu persiapan peralatan. Nah, kenapa teman-teman persiapan peralatan ini sebenarnya bukan di pertama tetapi dia di kedua, karena banyak sekali YouTuber yang sudah persiapan alat lengkap, mic, tripod dan lain-lain sebagainya, kamera pun, tetapi tidak tahu apa konten apa yang harus dibuat. Makanya saya sengaja mempersiapkan peralatan itu di kedua, karena yang terutama itu tema, supaya ketika teman-teman mempersiapkan peralatan sudah tahu apa yang harus dibuat. Nah, peralatan di sini itu ada kamera. Nah, untuk teman-teman yang menjadi YouTuber itu, bagi yang sudah memiliki kamera bagus itu lebih bagus, dan ataupun belum punya, sekarang semua HP sudah memiliki kamera yang canggih dan yang bagus. Teman-teman bisa saja menggunakan HP tanpa harus mengeluarkan uang untuk membeli kamera yang mahal, karena memang semua orang yang menjadi YouTuber pasti dasarnya itu ada HP selain komputer dan laptop. Yang kedua itu ada tripod atau kaki tiga, biasanya digunakan untuk memasang kamera dalam pembuatan konten. Nah, kalau teman-teman sudah punya itu lebih bagus, dan kalau belum punya tidak bermasalah. Teman-teman bisa minta tolong kawannya atau lain sebagainya supaya bisa pegang kamera, atau bisa sandar di apa saja, mau gantung itu pun juga bisa. Yang penting kualitas video teman-teman yang teman-teman jelaskan itu bagus. Yang berikut lagi ada mic. Nah, mic ini juga sangat penting bagi YouTuber terutama yang mau membuat tutorial seperti saya. Nah, di sini saya tidak menggunakan mic karena memang saya memiliki salah satu aplikasi untuk pengeditan video mengurangi kebisingan sehingga tidak terdengar bunyi-bunyi yang berisik-berisik di belakang. Jadi teman-teman yang sudah memiliki mic itu lebih bagus lagi, teman-teman tinggal menggunakan. Tetapi pada teman-teman yang
tidak memiliki mic, bisa pakai saja kameranya suara asli. Lalu nanti saya akan di konten saya berikutnya saya akan ajarkan bagaimana cara pengeditan suara asli video supaya jangan ada berisik-berisik dari belakang. Nah, oke, itu bagian dari persiapan peralatan teman-teman. Berikut ketika teman-teman sudah mempersiapkan tema dan peralatan sudah mantap, teman-teman jangan langsung buat konten. Teman-teman membuat naskah. Naskah teman-teman tulis di salah satu buku atau kertas. Bukan teman-teman harus tulis ceritanya dari awal sampai selesai, tetapi teman-teman berpikir ceritanya dan ambil inti dari cerita tersebut, lalu teman-teman memahami, sehingga ketika teman-teman berhadapan dengan kamera, teman-teman jelaskan itu, teman-teman tidak bolak-balik seperti orang bingung. Teman-teman jelaskan sesuai dengan apa yang teman-teman pikir awal. Nah, tujuannya teman-teman menulis inti dari ceritanya supaya teman-teman memahami, supaya teman-teman jelaskan, jangan ulang-alik hanya itu saja, tapi teman-teman tahu apa yang benar-benar teman harus jelaskan. Karena banyak yang terjadi awalnya pikirnya sudah matang-matang, tetapi pas berhadapan di depan kamera sudah bingung apa yang harus dibicarakan. Nah, itu sering terjadi teman-teman. Jadi di sini langkah yang ketiga itu teman-teman membuat naskah ceritanya, tetapi bukan semua ceritanya yang dibuat. Tulis saja inti dari konten yang harus dibuat, lalu pahami satu persatu, baru teman-teman membuat tutorialnya. Nah, ketika 3 langkah itu sudah selesai, baru kontennya teman-teman sudah persiapkan, baru teman-teman masuk lagi ke penguploadan konten yang teman-teman sudah buat melewati 3 langkah yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, di penguploadan itu teman-teman, yang pertama teman-teman siapkan judul. Teman-teman dari awal sudah berpikir tema, pasti teman-teman sudah paham apa yang teman-teman buat, dan teman-teman membuat judul sesuai tema yang teman-teman ambil. Lalu deskripsi pun juga teman-teman buat berkaitan dengan tema tersebut. Jangan deskripsinya kontennya tentang tutorial, teman-teman buat deskripsinya tentang musik atau mancing. Nah, lalu yang berikut tag video. Nah, tag video ini biasanya banyak yang salah gunakan. Nah, tag video ini banyak yang salah gunakan. Bagaimana itu? Menggunakan di kolom deskripsi. Nah, itu sangat tidak boleh, karena sebenarnya tag video ini sudah ada kolomnya sendiri di YouTube Studio. Jadi teman-teman tidak perlu harus tambah lagi tag video di bawah deskripsi, karena itu YouTube tidak suka. Bisa jadi teman-teman saat mengajukan monetisasi itu ditolak. Nah, lalu yang berikut kata kunci. Nah, kata kunci ini biasa disiapkan di bawah deskripsi, kata-kata kunci sesuai dengan tema konten yang kita buat. Nah, kata-kata kunci itu juga teman-teman buat maksimal 15 kata kunci. Jangan terlalu banyak karena nanti tidak terbaca oleh pihak YouTube. Lalu thumbnail. Teman-teman buat thumbnail semenariknya sehingga pas penonton konten teman-teman di publik, di beranda para YouTuber lain, mereka awalnya tidak ingin nonton, tetapi dengan thumbnail yang menarik mereka tertarik masuk. Lalu di konten teman-teman kalau bagus, mereka akan bertahan dalam menonton. Lalu yang berikut itu biasanya teman-teman sering dengar kalau setelah upload video, apalagi yang YouTuber pemula, itu sering melakukan trik seperti teman-teman biasanya sering dengar membuat banyak email untuk nonton kontennya sendiri, ataupun sering gabung di grup-grup di Facebook, lalu
saling subscribe. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, karena itu anggap saja teman-teman buang-buang waktu. Maksudnya karena ada yang memang benar-benar jujur dalam melakukan, misalnya di Facebook, grup Facebook, ada yang jujur dalam melakukan sub atau menambah jam tayang, dan ada yang cuman hanya bisa buat teman-teman putar balik, teman-teman tidak jujur. Jadi itu bisa terjadi konten teman-teman itu terkena spam, karena mereka cuman masuk lalu lihat thumbnail, masuk 1 detik langsung keluar. Itu baru mereka subscribe, itu nanti akan terkena spam. Jadi teman-teman setelah upload video, dan teman-teman tunggu 3 atau 4 hari sampai data analitiknya dimuat. Teman-teman masuk lalu koreksi data analitiknya, apa yang kurang dari konten teman-teman dan apa yang lebih. Kalau misalnya yang lebih, teman-teman pertahankan, dan yang kurang teman-teman tambah atau teman-teman perbaiki. Nah, itu dengan cara itu teman-teman tidak perlu melakukan saling support, sub per sub, dan saling tambah jam tayang. Dengan sendiri konten teman-teman akan viral tanpa teman-teman melakukan cara yang aneh-aneh, karena itu hanya cuman membuang waktu saja. Oke teman-teman, ini tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.